Sunda teh aya istilah seke. Anu sakitu endah nah lagu buhun dina riak dina Sing saha raja atau nabi pangagung anu henteu tiasa miara kabuyutan mangka harkat dirina leuwih hina batan kulit lasun anu kapiceun di jarian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Darmawan dalam acara Ki Jaga TV Harmoni. Kita jaga alam. Hari ini Jumat 13 Mei 2022 adalah episode ke-9 dari tayangan Ki Jaga TV Harmoni. Dan sebagaimana tadi kita lihat di trailer yang ada, hari ini kita akan bicara agak berbeda. Kalau 7 episode sebelumnya kita bicara tentang lingkungan hidup yang berurusan dan beririsan dengan lingkungan hidup. Kemudian pada episode ke-8 kita bicara tentang hukum lingkungan. Nah, kali ini kita agak bersantai, kita bicara tentang media. Sehingga kita ambil tema untuk kali ini adalah media film untuk edukasi dan menjaga lingkungan hidup. Baik, sobat dan keluarga Harmoni, tayangan Ki Jaga TV Harmoni dan juga tayangan dari TV Harmoni lainnya bisa kita simak di tvharmoni.com, kemudian Harmoni Streaming Radio, Facebook dan juga YouTube TV Harmoni. Kami berharap sekali untuk tidak lupa melakukan subscribe, like dan juga komennya. Dan spesifik terkait dengan subscribe, kami sedang punya goal menuju 1000 subscribers. Kami harap para sobat dan TV Harmoni membantu kami dengan melakukan subscribe di tayangan TV Harmoni, di akun TV Harmoni yang ada. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Nah, di samping saya hari ini sudah ada narasumber yang luar biasa, Kang Irwan Zabong. Selamat datang Kang Irwan ya. Selamat datang di TV Harmoni, dan kita hari ini akan bicara tentang media film untuk edukasi dan menjaga lingkungan hidup. Nah, sebelum kita bicara tentang video yang relevan yang tadi sempat ditayangkan, setahu saya itu adalah bagian dari video atau film dokumenter Preserving the Seke, yang setahu saya sudah mendapatkan apresiasi penghargaan internasional, yang nanti biarlah Kang Irwan cerita. Tapi sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi media film ini, rasanya kita berikan kesempatan kepada Kang Irwan Zabong untuk menceritakan siapakah beliau. Silakan Kang Irwan. Ya, sahabat atau ya rekan sahabat Harmoni, selamat siang ya, siang malam. Sore ini, sore jam ya. 4, jam 4. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Irwan Zabong. Saya biasa bergerak di di komunitas independen dan di perfilman gitu. Dan kebetulan memang saya sebagai ketua Forum Film Jawa Barat. Kemudian karena basic saya juga S2-nya di IKJ perfilman juga. Ya, selama ini memang hidup di film gitu, maksudnya di media gitu ya. Tapi ada beberapa, makanya saya biasanya menyatukan antara idealis dan kebutuhan gitu. Maksudnya ketika saya membuat sebuah film yang memang buat program tertentu, buat dinas tertentu, buat perusahaan tertentu, itu kan pesanan, yaitu untuk menyeimbangkan aja. Ketika saya membuat kayak preserving, kemudian ada nanti membantu juga filmnya Teh Tanti, ekspedisi Cikapundung juga, karena itu kan bentuk buat berkarya aja gitu ya, untuk menyeimbangin. Keren. Memang tadi saya belum menjelaskan siapa Kang Irwan, tapi sudah disampaikan bahwasanya beliau adalah Ketua Forum Film Jawa Barat dan juga
merupakan sutradara dari film Preserving the Seke, dan setahu saya sudah dapat penghargaan internasional ya Kang ya. Iya. Jadi dapat penghargaan dari mana nih? Ya, itu ya maksudnya saya suka agak ini sih kalau mengenai itu kebetulan aja sih, kebetulan dapat apresiasi. Tapi yang lebih utama bahwa gerakan di ada komunitas CAI namanya, komunitas CAI untuk menjaga seke di daerah situ, karena kemarin sih ada isunya mau dibuat kondotel segala macam gitu. Ada pesantren internasional. Sebenarnya gerakannya berawal dari situ. Jadi yang kenapa ya media ini untuk menjaga aja. Jadi bahwa kalau ya prestasinya sih sebenarnya itu cuman bonus gedung CAI dan sekenya selama ini. Kemudian kami datang diundang sama Kang Puji dulu, Kang Puji Irawan. Ternyata di situ ada Kang Hawe, ada Kang Isa dan seniman banyak gitu. Sehingga kami juga berdiskusi sama Kang Hawe, ya udah yang menjaga alam itu kan tidak hanya orang lingkungan, orang seni juga bisa menjaga. Makanya di awal saya masukkan Kang Isa untuk perform art di situ. Kemudian dia sampai di lukisannya menulis judul Preserving the Seke. Itu kan bentuk bentuk dia, cara dia seorang seniman menjaga alam. Kemudian yang keduanya di situ ada Teh Rinrin, ada Kang Dodi membacakan puisi, membacakan Amanat Galunggung. Kemudian narasumbernya langsung saya Kang Hawe sendiri yang ngomongin tentang bagaimana menjaga alam. Dan ini semua memakai tagnya bahasa, maksudnya dengan dialog bahasa Sunda. Sunda dan titel bahasa Inggris gitu, nggak bahasa Indonesia. Jadi memang saya percaya kalau yang nonton kebanyakan orang di luar Indonesia, berarti ini sebuah film yang spesifik, unik, dan kemudian mampu ya diinterpretasikan dengan tepat oleh mereka, sehingga kemudian mereka tahu ya, jadi hati bertemu hati begitu, dan akhirnya layak diapresiasi begitu. Nah, tadi bicara sutradara Kang Irwan, kan tentu aja orang ada yang bikin film non dokumenter dan ada juga film dokumenter. Boleh tahu nih perbedaannya apa? Karena mungkin sekarang pegiat lingkungan hidup setelah ditayangkan kemarin mereka belajar tentang hukum lingkungan dan mereka paham sekarang menjadi lebih baik lagi dalam hukum lingkungan. Boleh jadi ini gara-gara hari ini tayangan kemudian mereka berlomba-lomba bikin film-film yang bisa dikatakan karya deh. Enggak? Yang paling jadi kalau di dokumenter itu kan ada dokumenter, ada news gitu, ada yang jadi dokumenter itu sebuah karya seni film yang berdasarkan fakta dan data. Harus fakta dan data. Fakta dan ada data. Harus ada syarat wajib dokumenter. Jadi ada fakta dan data. Kemudian untuk mengilustrasikannya ada misalnya menggunakan dokudrama, dibikin ilustrasinya pada saat itu dibikin drama gitu. Nah, kekuatan dari pembuatan dokumenter dengan perbedaan dokumenter dengan news. Kalau news lebih ke mungkin kedalamannya nggak terlalu dalam, nggak terlalu dalam. Tapi kalau dokumenter itu memang harus dalam, dan itu bisa dilihat ketika pemenang film dokumenter yang banyak menang itu, karena dia memang udah dekat dengan audiennya, dia dekat dengan objek yang disuting gitu. Dia sangat dekat di situ. Makanya kayak Discovery Channel dia bikin dokumenter biayanya besar karena biaya riset di awalnya, biaya pendekatan, developnya yang lebih banyak kan. Nah, dari situ akhirnya kelihatan kedekatan si filmnya sangat dekat gitu. Kemudian kalau misalnya film fiksi, yaitu memang film fiksi memang film yang memang imajinatif, walaupun memang
ada film fiksi berdasarkan true story dengan berdasarkan story, tetapi pakai bumbu-bumbu dikit Iya, lah, gitu. Atau tapi- banyak juga bumbunya. iya, tapi tetap ada unsur-unsur imajinasi gitu, Ya. unsur-unsur fiksinya gitu, atau sengaja dibuat dramatik gitu supaya supaya filmnya lebih dramatik, lebih keren gitu. Ya, ya. Walaupun di dokumenter juga di storytellingnya tetap kita misalnya cuma ngambil gambar aja sebanyak-banyaknya, tetap storytellingnya kita buat supaya tetap ada dramatik, walaupun dokumenter tetap harus didramatikan. Ya, ya, ya. Tapi kalau misalnya dramatik di fiksi itu dibuat gitu. Kalau di dokumenter bikin dramatiknya yang setelah ada nih. Oh, Ya. oke, berarti urutannya nih dirubah nih, yang ini aja yang bikin dramatik gitu. Misalnya ada demo kan, kita lagi syuting ada demo. Ya. Demo udah di syuting. Nah, itu kan ada dramatik nih, Betul, betul. kita masukin. Tapi kan kita nggak buat bahwa itu demo. alamiah aja ya. Alamiah jadinya. aja. Jadi tadi ada data, Fakta, fakta, ya. kedalaman, dan juga boleh jadi apa riset tadi ya? Dia riset di awal. Nah, jangan-jangan riset ini membutuhkan waktu yang cukup lama begitu. Iya. Nah, ujung-ujungnya apakah film dokumenter ini bakal layak sebagai film komersil atau bagaimana? Bisa aja kalau misalnya memang maksudnya banyak yang orang sebagai kan banyak sekarang dokumenter yang masuk bioskop juga banyak kan. Ya. Kayak teman-teman saya juga yang di Kopi dia bikin dokumenter tapi memang secara jumlah penonton masih tetap kalah sama yang fiksi kan yang dokumenter. Ya. Nah, kembali ke contoh kasus ya. Saya terus terang saja akan pakai contoh kasusnya preserving the secret tadi kan. Berarti ada proses mendapatkan data dan faktanya atau Iya. dasar-dasar itu, dan itu akhirnya berbentuk riset. Dan kemudian tentu wajib dilihat atau dapat kedalamannya karena justru itu yang diapresiasi. Yes. Mungkin lebih detail bisa Kang Irwan ceritakan bagaimana tentang proses DCK ini memenuhi kaidah-kaidah dalam sebuah film dokumenter. Ya. Kalau saya yang di Preserving the Seke itu ya apa ya? Mungkin keajaiban aja, saya juga nggak merencanakan bahwa itu akan menang, juga nggak direncanakan ikut festival, ya ikut aja supaya ini buat propaganda aja sih di awal gitu, seperti itu. Nah, kalau mungkin sih kalau saya melihat bahwa film itu kan sangat subjektif. Saya menafsir aja yang menjaga lingkungan itu tidak hanya lingkungan aja. Jadi ketika orang lain mungkin ya bikin film dokumenter tentang lingkungan, ya orang lingkungan aja. Tapi kalau ini mah ini ada unsur seninya, ada sastrawan, ada Kang Isa kan pelukis gitu. Ya. Ada Kang tukang baca puisi itu apa? Jadi banyak beragam talent ya. Ya, yang terlibat ya. jadi yang saya menafsirnya bahwa yang menjaga alam itu tidak hanya lingkungan, tidak hanya Cai. Kalau Cai mah udah lama, udah bertahun-tahun dia menjaga komunitas cinta alam Indonesia, udah sangat lama dia menjaga lingkungan itu. Ini ada unsur yang lain gitu, sehingga ya harapannya ya mudah-mudahan sih kayak Baksil gitu. Baksil dulu itu kan sempat rame, kemudian Babakan Siliwangi ya, rame, kemudian baru unsur keseniannya masuk ke situ, akhirnya sampai sekarang. Kalau secara hukum sih sebenarnya Babakan Siliwangi itu milik pribadi, dan milik pribadi susah kan dengan kalau secara hukum pasti menang mereka. Tapi ketika ada gerakan-gerakan seniman, gerakan ini sehingga itu masih bisa dipertahankan. Nah, itu juga yang kami lakukan di sana. Bahwa tanah-tanah di sana itu hampir kebanyakan udah milik pribadi, perorangan besar gitu ya. Berhektar-hektar kan di situ ada 40 hektar. Tapi ada akses pemerintah yang bisa masuk ke situ. Kalau misalnya itu kebuka ya yang lain bisa ngikut, dan itu udah alam di situ udah habis. Jadi yang paling besar di situ adanya Gedong Cai. Gedong Cai itu memang dibuat 1821. Wow.
Iya 18 1921 ya, pokoknya kemarin itu 1 Aban. Jadi debit airnya semakin lama semakin berkurang gitu. Karena itu menghidupkan banyak itu kan di bawah. Ya. Walaupun memang dikelola sama Tirta Wening, tapi dari segi lingkungannya ya itu tetap harus dijaga kan. Ketika karena itu nggak ada ya airnya pasti habis makin lagi. banyak yang menderita kalau Pasti. yang di sana tidak ada ya. Ini menarik nih ya. By the way, untuk risetnya Preserving the Seke itu perlu berapa lama tuh, Kang? Kalau risetnya saya sih sebenarnya dari film itu mungkin yang banyak ngerisetnya itu dari Chai-nya, karena orang komunitas Chai-nya yang memang udah lama di situ, dia udah dekat di situ, ya dia yang lebih dalam gitu, tahu kondisi, tahu apapun gitu ya yang terjadi di situ, ada bentrok sama antar warga segala macam di situ kan. Ya. Ini kalau gitu ada, menurut saya adalah sebuah inspirasi begini. Katakan sebagai sutradara, Kang Irwan datang pada suatu area wilayah yang punya isu tertentu. Iya. Kemudian di sana ada pegiat lingkungan yang sudah punya riset, Iya. yang punya data dan fakta. Iya, fakta. Kang Irwan tinggal menggali kedalaman. Iya, Ya, itu. kalau gitu nanti bisa saja begini. Iya. Teman-teman yang nonton tayangan ini dari para pegiat lingkungan hidup, Iya. ya sudah, saya punya data dan fakta, kemudian saya juga punya risetnya, komunikasi nih sama Kang Irwan nih, tolong dong dibikinin film dokumenter. Wah, Iya. ini bakal banyak job nih. Itu bisa maksudnya kita lebih cepat ngerisetnya dibanding dengan kita sendiri kan, datang sendiri, dan itu juga tetap kita riset, nanya, itu akhirnya kita kumpulin datanya, oh ini jadi struktur storytellingnya gini gitu. Ya. Ini kayaknya kita perlu lihat seperti apa, Kang Irwan, Preserving the Seke ini, apa ada profilnya atau mungkin ada itu apresiasi aja. Ada ini flyer aja contoh, ya, flyernya ya. Ya. Nanti kita lihat deh kalau memang ada. posternya. Ya kita tunggu ya, sambil nunggu. Ya ini saya terus terang harus memberikan, ini dia. Ini apa ini, Kang? Ini penghargaan dari sana. Oh, penghargaannya. Ya. Berbentuk apa ini namanya nih? Iya, plakat itu ya. Plakat begitu ya. Wah, Iya, keren itu. nih. Jadi tidak banyak sutradara yang punya penghargaan ini ya. Dan ini dari International Film Festival Manhattan. Oh, Yes. berarti New York ya. Iya. Wah, keren. Berarti ini sudah ada di luar. Rasanya nih nanti teman-teman yang lihat tayangan ini juga perlu nonton Preserving the Seke ini supaya kemudian bisa melihat seperti apa ya. Karena saya memahami begini, ada orang yang bekerja dan ada orang yang berkarya. Iya. Kalau bekerja mungkin melewati standar minimal yang ditetapkan oleh pihak lain. Tapi kalau berkarya, justru dia upayakan yang terbaik. Iya. Orang lain nggak peduli, dia tidak peduli standar orang lain, tapi dia akan melebihi karena bagi dia adalah berkarya itu berarti menggunakan segala daya upaya untuk menghasilkan yang terbaik, gitu ya. Nah, jadi selamat, luar biasa sudah mengharumkan nama Indonesia katakan di tataran internasional, dan semoga itu bukan karya terakhir, semoga nanti ada penghargaan lain untuk film-film yang berikutnya. Itu posternya mungkin dilihatin ya. Poster. Nah ini. Oh iya. Oh begini ya. Itu kayak manusia lagi menangis atau gimana? Itu konsepnya seorang ibu yang menangis itu kan kalau di situ kan ada curug, masih ada curug itu kayak menangis itu curug dagu atau curug mana ini? Curug di situ di atasnya lagi kalau gitu ya. Gedong Cai di situ. Di Gedong Cai itu. Jadi saya sebenarnya dari awal, saya sudah lama tinggal di Bandung, walaupun dulunya saya di Garut, saya udah dari mulai kuliah. Tapi ketika ke sana ternyata masih ada hutan yang seperti ini di tengah kota, dan itu masih kota Bandung. Itu masih kota Bandung. Bagi pemerintah kota Bandung ini menjadi satu aset yang tidak boleh kemudian berkurang nilainya. Harapannya tidak berkurang, dan bahkan kalau bisa dijaga, dan bahkan dengan beragam komunitas pegiat lingkungan hidup yang ada, semoga akan semakin banyak nih orang-orang yang berkenan berkontribusi ya. Tapi kalau melihat seperti ini, Kang, saya pikir pegiat lingkungan hidup di tempat lain di seluruh Indonesia juga
punya pikiran yang sama nih. Mungkin saja tempat mereka yang coba mereka pertahankan itu belum ada film dokumenternya. Iya. Artinya Iya. memang perlu media. Iya. Saya pikir begini, kalau di beberapa tayangan sebelumnya kita pernah punya tema teknologi tepat guna, cara efektif dan efisien untuk sesuatu. Nah, ini boleh jadi media film juga merupakan media tepat guna Iya. secara efektif dan efisien untuk mengedukasi ya, Iya. mengedukasi lingkungan hidup. Nah, Iya. saya berharap nanti iya. banyak yang akan hubungin Iya. Kang Irwan nih. Mangga, silakan. Jadi selama bertahun-tahun sih mungkin kalau pimpinan dunia kayak Hitler gitu ya, Ya. gerakan propaganda film itu merupakan sebuah propaganda yang paling efektif dan efisien. Itu Hitler di 1933 sampai semua bioskop dikelola sama tim dia di 1933. Kemudian fasisme juga menggunakan itu. Jadi memang termasuk kalau di sini di orde lama Soeharto juga menggunakan itu gitu. Negatif sama positifnya itu tergantung sudut pandang akhirnya kan. Ya. Tapi ketika gerakan lingkungan kita buat sebuah propaganda dengan sebuah film gitu, itu sangat efektif gitu, sangat efektif. Saya belum bisa berkontribusi ke komunitas cinta alam Indonesia di Gedong Cai, tapi saya bisa berkontribusinya dengan film ini gitu. Ya, keren. Dengan terus seniman juga karena masuk di media ini dia berkontribusi di situ. Jadi urusan lingkungan hidup bukan hanya urusan pegiat lingkungan hidup, Iya. tapi juga Yang para lain juga. pekerja seni ya. Iya, Nah, pekerja ini seni. saya senang mendengarnya. Artinya pada akhirnya semua orang melihat bagaimana mereka berkontribusi sesuai dengan kemampuan, Iya. kemauan, dan bahkan mungkin bakatnya masing-masing ya. Ini keren deh. Nah, kemudian medianya sekarang gini, kalau untuk film itu sekarang udah nggak ada bedanya gitu ya di dunia digital sekarang itu. Film sama video itu udah nggak ada bedanya sekarang. Kalau dulu pengertian film secara bentuk dulu kan ada seluloid. Oh ya, Emulsi gitu ya, seluloid. Pakai berak segala Nah, itu namanya film kalau Ya, dulu. ya. Tayangnya di bioskop. Gitu. Ya. Terus ketika film yang pakai kaset itu namanya video gitu ya. Ya. Kalau sekarang udah nggak ada bedanya. Film dan video udah nggak ada bedanya. Jadi pengertian film bahwa secara bentuk itu di zaman digital udah nggak ada. Tapi pengertian film secara di Eropa bahwa film itu adalah gambar bergerak. Nah, gambar bergerak masih relevan di dunia digital sekarang ini. Jadi semuanya juga bisa disebut film, semuanya juga bisa disebut video gitu karena udah di zaman digital. Kemudian medianya sekarang di media digital itu sangat luar biasa gitu ya. Dulu kita nonton film hanya di bioskop aja, sekarang ada OTT. Kemudian ya kayak streaming gitu ya, media layanan streaming kayak Netflix segala Over the top macam, ya. over the top. Nah kemudian media lainnya kita banyak di YouTube, di TikTok gitu. Maksudnya ketika kita misalnya si kreator atau penggerak lingkungan masih belum cukup waktunya untuk membuat film dokumenter panjang, bikin yang pendek-pendek, yang ringan, tapi tetap ada misi, ada visi yang akan kita bangun gitu di lingkungan itu. Kayak menjaga misalnya lingkungan, ini sampah banyak banget nih, dimasukin pakai musik di TikTok gitu kan bisa aja. Oh iya, jadi intinya selalu ada pesan. Ada pesan. yang tersampaikan Nah, ya. iya. Nah itu tadi saya menarik karena lihat begini, media film bagi saya akan membuat orang yang lebih peka dalam hal tertentu, misalnya secara visual, kemudian juga secara audio, dan juga secara kinestetik untuk disentuh. Dan semuanya ada di film. Ada di film. Jadi dalam satu waktu orang yang condongnya ke audio, dia peka mendengar, apalagi pakai lantunan musik yang
menggetarkan hatinya, bikin syahdu dan seterusnya. Kemudian itu juga secara otomatis pun meruntuhkan hatinya karena menyentuh kalbunya. Kemudian secara visual juga tampak. Jadi ya keren deh. Kalau begitu begini ya, kayaknya setiap pegiat pejuang lingkungan hidup perlu paham cara membuat media film atau minimal bekerja sama dengan para pekerja seni yang memang punya pemahaman soal ini. Asalkan mereka punya data, fakta, dan boleh jadi sudah juga melakukan riset. Karena goalnya akan menjadi sebuah pesan yang dalam. Gitu. Misalnya si pegiat lingkungan apapun kegiatan, apapun kejadian yang nggak bisa diulang, diambil aja. Kayak misalnya ada banjir, kan nggak mungkin nyari dulu orang film sengaja. Pokoknya kita ambil aja dokumentasiin aja dulu. Mau foto, mau video diambil aja gitu. Nanti biar diolah sama kita, karena itu momennya nggak mungkin diulang dan nggak mungkin disiapin gitu kan. Momen killer lah kalau bahasa kecuali saya. Memang misalnya dengan dana besar, dengan ini seorang yang mau buat bikin film, dia standby di situ gitu. 5 tahun gitu, kayak Tony Trimarsono, dia bolak-balik ke Banci di Jogja, akhirnya kan menang dia di Asian Film Festival. Dia maksudnya gitu, dia kedekatan, dia sering datang ke situ selama 5 tahun riset sama pembuatan. Risetnya 5 tahun. Riset sama pembuatan itu maksudnya dia 5 tahun. Itu kalau ada orang lulus SMA, dia sudah lulus dari perguruan tinggi. Risetnya masih berlangsung tuh, waduh luar biasa. Sampai komitmen itu ya, waduh luar biasa ini. Jadi kalau begitu sih ceritanya, apabila sudah diambil alih atau sebagian besar sudah ada di para pegiat lingkungan dengan riset yang sedemikian lama, saya percaya ini tinggal sutradara mengetes berapa dalam nih, karena pasti dalam cuma berapa dalam. Nah, tapi bisa saja dikatakan semakin dalam juga berbanding lurus dengan kesempatan atau peluang menjadi film yang diapresiasi banyak pihak dari sudut pandang manapun, tetap diapresiasi. Keren ini. Jadi bukan lagi interpretasi subjektif, tapi interpretasinya bahkan cenderung orang melihat memang bagus. Mau lihat dari sudut pandang manapun bagus, begitu ya. Baik, kira-kira suka dukanya bikin film dokumenter itu apa, Kang Irwan? Kalau film dokumenter itu bagi saya banyak belajar. Karena pasti ada sesuatu yang saya dapat dari pembuatan dokumenter. Jadi ini semacam tabungan. Kalau udah bikin 10 film dokumenter, selalu ada hal-hal baru dalam setiap membuat pembuatan film dokumenter tadi. Ketemu orang, keren. Ada kayak saya di Bandung, di Garut dulu bikin Raden Ayu Lasminingrat dokumenter. Bikin Raden Ayu Lasminingrat dokumenternya. Itu pendidikan kalau nggak salah ya? Kita gerakannya sih mau diajuin bahwa dia jadi tokoh intelektual wanita pertama di Indonesia. Itu gerakannya sebelum era Kartini, sebelum Dewi Sartika gitu, udah lama. Nah itu awalnya saya datang ke guru saya di sana di Garut, kemudian ngomong, saya lagi riset nih ini tentang Raden Ayu Lasminingrat. Wah, saya orang Garut tapi nggak tahu. Ya udah kita buat dokumenter, ya udah bikin dokumenter seadanya gitu ya, seadanya. Kemudian setelah jadi baru dapat apresiasi dari orang Garut. Dan sekarang ya walaupun dia pernah diajuin belum di ACC jadi pahlawan nasional, minimal di Garut yang dulunya gedung wanita sekarang jadi gedung Lasminingrat. Kemudian jalan udah ada jalan Lasminingrat. Minimal sekali orang Garut aja, kan saya sebagai orang Garut ya. Sekarang minimal orang Garut udah tahu bahwa di Garut itu ada pahlawan namanya Raden Ayu Lasminingrat. Cuman sekedar itulah. Tapi setelah kesini-sininya, kalau misalnya dia dinobatkan jadi pahlawan nasional, itu mungkin ya ceritanya lain gitu. Perlu perjuangan tambahan, tapi paling tidak dari pemerintah daerah, dalam ini adalah Garut. Hal tadi sudah diapresiasi ya. Oh, keren. Itu dari sebuah film, cuman berdua, saya juga berdua membuatnya. Jadi berarti ada dampak yang luar biasa. Luar biasa. Setelah film dokumenter itu ada, minimal persepsi publik sudah mulai berubah. Kemudian pesannya ketangkap dan akhirnya mereka semacam
melakukan inisiatif sendiri iya. dan akhirnya ya itu tadi Iya. hal-hal positif yang tidak kita duga pun bisa bermunculan ya. Iya. Nah, ini dia suatu upaya yang mungkin kebanyakan pegiat lingkungan hidup belum kepikiran bahwasanya ini ada potensi luar biasa untuk membuat hal yang mungkin menjadi tantangan bagi mereka, perjuangan. Siapa tahu dengan, kalau saya bilang apa, amunisi deh ya, amunisi tambahan dengan media film ini akan membuat goal mereka tercapai. Iya. Tapi nggak apa-apa ya Kang, nanti kalau misalnya banyak teman-teman pegiat lingkungan hidup jadi menghubungi Kang Irwan untuk bikin film-film boleh, dokumenter gitu. Mantap lah. Tapi by the way, suka dukanya belum tuh Kang? Duka ya. Dukanya apa? Maksudnya, mungkin misalnya nggak bisa bikin kaya gitu misalnya. Siapa tahu, coba iya. bisa cerita. Nah, maksudnya ya pasti kalau duka karena saya senang sih, maksudnya karena mungkin fashion saya ya, sebenarnya dari sebelum saya kuliah di Unpad juga saya pinginnya ke IKJ dulu. Oh ya. Memang pingin di situ. Setelah di Unpad pun saya tetap di kesenian, di teater, akhirnya di perfilman gitu. Memang udah jadi cita-cita gitu ya. Jadi memang bidang ini memang udah saya impikan gitu ya. Jadi makanya ketika melakukan apapun atau nggak enak apapun ya pasti jadi enjoy akhirnya gitu. Ketika kita melakukannya dengan hati gitu. Jadi duka pun kalaupun ada itu mah ikhlas aja ya, Ikhlas legowo aja. aja ya, keren. Nah tadi kalau bicara dari Unpad, itu yang soal Garut kan bupatinya dan juga wakil bupatinya orang Unpad juga tuh, alumni Unpad. Jadi kayaknya bakal banyak film dokumenter baru lagi nanti dari Garut ya. Nah, Kang Rudi itu Garut ya? Unpad dari ya? hukum Unpad. Yang satu lagi yang Helmi dari kedokteran Unpad ya. Nah, ini bicara sekarang saya balik saja begini, Kang. Anggaplah sebagai sutradara yang sudah berkali-kali membuat film dokumenter. Coba tawarkan kepada pegiat lingkungan hidup, kira-kira tema-tema apa saja atau inspirasi apa saja yang membuat para pegiat lingkungan hidup kemudian, nah itu sutradaranya barusan ngomong nih, kalau kayaknya pas nih dengan saya inginkan. Nah sehingga gayung bersambut. Mungkin saat ini mereka sudah punya riset, data dan fakta, tapi belum tahu mau kemana. Tapi kalau Kang Irwan mengatakan ini seperti pucuk dicinta ulam tiba, sama-sama membutuhkan, sama-sama memerlukan, dan sama-sama punya concern yang serupa sehingga goalnya akhirnya terjadi percepatan. Kalau percepatan, efeknya ke publik. Semoga, siapa tahu misalnya begini, dengan kondisi alam yang memang tetap harus kita jaga, dan kita juga memahami tantangannya yang tidak ringan, ini menjadi sebuah upaya untuk membuat kita bisa semakin lebih baik dalam menjaga alam. Maka Kang, inspirasi apa saja buat teman-teman pegiat lingkungan? Ya, kalau misalnya untuk ide itu saya mungkin nggak bisa membuat ya ide itu kan sebenarnya dilahirkan gitu ya. Maksudnya dilahirkan begitu aja. Kita juga nggak usah nyari yang jauh-jauh, di lingkungan dekat kita juga banyak ide-ide. Ide itu lahir dari 3 unsur, jadi ada ruang, ada waktu, dan peristiwa. Ada ruangnya itu misalnya karena di lingkungan kayak misalnya contoh lah yang komunitas CAI ya, Cinta Alam Indonesia, di situ ada ruangnya ya gedung CAI dan seke gitu di situ. Peristiwanya ada apa? Ada peristiwa yang ada di situ, ada nanti pembangunan kan segala macam gitu ya. Kemudian ruang waktunya kapan, kemudian peristiwanya apa, itu kan yang membuat sebuah ide. Jadi kalau misalnya untuk spesifik bagusnya kamu bikin film ini, saya memang melepaskan itu karena ide-ide yang ide yang dilepaskan itu malahan itu yang lebih menarik. Kadang saya juga dapat inspirasi atau ide dari anak kecil gitu. Kemudian kadang saya juga dapat inspirasi juga nggak sengaja lagi di WC kan bisa aja kan gitu ya. Ya kan gitu lagi di WC, oh iya ada ide. Kemudian dan itu nggak bisa dipaksakan, Kang. Kalau saya sih saya ke penggerak lingkungan, ke anak komunitas film juga ide itu nggak bisa dipaksakan. Ide itu
harus dilahirkan. Untuk melahirkannya, dia memang harus berhubungan atau berhubungan badan dengan beberapa, dengan buku, dengan orang-orang yang pintar, dengan orang-orang yang di bidang itu, sering ngobrol, diskusi, akhirnya dia pasti melahirkan karya bagus. Ya. Ini saya jadi kepikiran contoh ya. Waktu Kang Irwan bikin Preserving the Seke itu tadi, di jalurnya itu nanti alirnya ke Cikapundung bukan ya? Iya. Ketemu nggak udang air tawar di sana? Di sana? Ya. Di Pernah sana. sempat nggak ketemu udang air tawar di jalur sungai itu? Kalau di sana, sebenarnya kalau di sana kan memang udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Karena sampah kan di atas sudah banyak. Jadi gitu ya. Jadi sampai ujung. Saya jadi ingat nih. Saya dulu penelitian S1-nya di Gunung Manglayang. Oh, di atas. Waktu itu keanekaragaman hayatinya keanekaragamannya adalah burung, avifauna yang saya cari. Tapi dalam proses menganalisis kemudian mengidentifikasi burung-burung yang ada di sana, dalam perjalanan di kali-kali kecilnya di sana itu saya masih menemukan banyak udang air tawar. Padahal Gunung Manglayang ini ketinggiannya sekitar 1800-an. Itu Tahunnya 95-an. Nggak tahu sekarang. Siapa tahu. Ini kan contoh. Iya. Mungkin saja sudah punah, tapi kenapa tidak? Mungkin masih ada udang-udang air tawar di beberapa gunung yang lain. Iya. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi bagian yang memang harus katakan dinaikkan supaya lingkungan itu akhirnya terjaga. Contoh lain, misalnya di Sungai Citarum ada ikan endemik. Tapi ikan endemik ini adanya di mana? Kemungkinan masih di katakan dari subdasnya atau mikrodasnya dari Citarum, bukan lagi di das Citarum, karena kalau di das Citarum kan sudah terlalu banyak limbah nih. Iya, limbah. Nah, siapa tahu dengan cara begini nanti akan muncul film-film yang terkait dengan ikan endemik di beberapa tempat. Sebagai contoh saja. Iya. Nah, tentu pakai riset tuh. Bagus. Kalau memang bisa menjadi sesuatu nih, saya senang karena otomatis boleh jadi pegiat lingkungan yang nggak paham membuat film, nanti juga minimal mau tanya sama Kang Irwan, saya mau belajar dong bikin film dan sebagainya. Ujung-ujungnya nanti mereka bicara itu dari sudut pandang hukumnya dari sudut pandang pemahaman atau interpretasinya kemudian pesan yang sampai kepada publik juga sehingga mereka menyampaikan ini sebagai suatu kesatuan utuh yang tidak bisa tidak. Orang melihat dari sudut pandang manapun, ini benar, ini jelas, ini tepat. Nggak ada lagi sangkalan, nggak ada lagi semacam barrier untuk menghadapinya, dan goalnya berarti pesan itu sampai begitu. Nah, kalau udah demikian kayaknya ya benar nih Kang Irwan, siap-siap saja banyak ditelepon sama orang-orang pegiat lingkungan hidup nanti. Nah, saya mau bicara mau coba ulas lebih dalam tentang tadi kan Kang Irwan juga menyatakan sebagai alat propaganda atau kampanye nih media film ini. Nah, kira-kira supaya layak sebagai sebuah pesan yang cantik dan tidak terkesan negatif, katakan mungkin terlalu vulgar penyampaiannya dan sebagainya. Kira-kira tips bagi teman-teman pegiat lingkungan supaya menyampaikannya dengan apik, cantik sebagai sebuah propaganda dan kampanye, kira-kira tips apa saja yang perlu dipahami? Iya. Kalau menurut saya sih maksudnya jujur aja ketika di lingkungan itu banyak sampah, nggak usah juga dipublikasikannya dibikin percantik ya. Kalau kotor ya kotor aja sih. Jadi kejujuran. Kalau menurut saya sih kejujuran aja. Kalau misalnya memang perlu dibantu, kalau nggak perlu dibantu ya nggak perlu dibantu gitu. Ketika misalnya di situ banyak sampah, kayak kalau film fiksi ini nih banyak sampah nih harus dibersihin, ya dibersihin. Tapi kalau misalnya film dokumenter ya seadanya, memang itu peristiwanya seperti itu gitu. Orang buang sampah sembarangan, orang nggak higienis segala macam, ya itu yang disampaikan. Ya maksudnya propagandanya akhirnya ke orang-orang sekitar, jangan buang sampah sembarangan misalnya, karena akibatnya tidak segampang dia cuma membuang aja kan, di banyak yang rusak kan, dari lingkungan, dari tanah, dari air segala macam gitu kan. Itu sampai kalau
Perigi mah kan sampai ke yang produk ini yang buatnya produsennya siapa kan sampai di sana bener ya banget sampai ya. sampai ke Ya, Mas Perigi ya, Mas Ekoton ya. Perigi kata. Oke. Ini sampai gitu. Nah, kalau melihat seperti itu juga perlu ada batasan jelas antara propaganda sama pencitraan, Kang. Ya. Nah, ini gimana caranya supaya tidak offset nih? Ya. Maksudnya propaganda, tapi malah bergeser kepada pencitraan. Nah, Kalau konten saja katanya kalau terlalu banyak pencitraan orang juga muak Ya. nontonnya begitu. Kira-kira Kalau pencitraan berarti kan ada maksud membagus-baguskan. Kalau pencitraan nggak mungkin Jadi dijelek-jelekin belum ya. tentu jujur ya. Belum tentu jujur. Tapi kalau tadi sesuai propaganda dengan tadi fakta, harus sesuai dengan fakta dan Ya, data. ya. Kalau ketika misalnya pencitraan, ya pasti bakal ada yang ditutupin karena dia harus rankingnya kalau 10 ya harus 10 semua gitu. Kalau dokumenter ya kalau misalnya 4 kenapa harus dibikin 10 kan gitu. Ya. Oke, ini jadi mari kita tidak membuat pencitraan, tapi buatlah propaganda yang kena pesannya, ya, terutama untuk menjaga alam, ya. Lingkungan. Alhamdulillah kalau memang pesannya sudah sama. Kemudian, tapi tetap saja begini kan, merupakan wilayah prerogatif masing-masing untuk kemudian berinterpretasi dengan subjektif. Iya. Nah, tapi supaya tidak terlalu banyak variasi interpretasi orang-orang, kaitannya berarti pada membuat sebuah katakan media film ini ada semacam benang merah yang harus tetap dijaga dari awal sampai akhir. Iya. Apakah misalnya dengan back sound atau latar musik yang juga mendukung, kemudian juga konsistensi pesan sehingga orang nggak bingung pesannya kok banyak ya, jadi bingung sebenarnya apa di pesannya begitu. Nah, kira-kira ada tips juga nggak untuk katakan membuat ini dipahami very clear and clean buat teman-teman yang nanti mencoba memulai membuat media film? Ya tetap storytelling tetap harus dibuat, kemudian wajib storytelling ya, ada. Storytelling tetap dibuat, kemudian kan kalau membuat sebuah karya itu kayak sebuah pohon. Jadi sebuah pohon bikin ceritanya atau benang merahnya sebuah pohon. Kemudian ranting-rantingnya cerita sampingan untuk memperkuat bahan pohon itu kan. Nah itu kan. Tapi ketika terlalu banyak rantingnya, itu orang nggak akan fokus. Makanya harus banyak yang ditebang-tebangin, yang fokus, yang jadinya memperkuat gitu. Bukan malahan ketika ranting itu membebani pohon akhirnya jatuh sih. Nah, itu diibaratkan membuat sebuah cerita itu seperti itu. Walaupun ketika membuat sebuah karya, ketika dipublish mau maksudnya si penonton itu kan gini. Penonton itu menafsir sebuah karya itu berdasarkan hasil analisis dia, hasil pemahaman dia sebelumnya. Makanya ketika ngelihat film bagus atau tidaknya, si penonton bisa bilang sangat subjektif. Film ini bisa bilang bagus, film ini bisa bilang jelek, itu tergantung dari penonton. Dan si pengkarya itu, karya seni itu, dia sudah tidak punya intervensi lagi setelah karyanya dipublish. Jadi setelah karyanya dipublish, dia walaupun dirancang nih kayak tadi, bikin pohonnya, dibikin semua, setelah dipublish, orang menginterpretasikan apapun bebas, dan dia tidak punya hak untuk mengarahkan supaya pikiran saya bisa diterima gitu sama mereka. Jadi bebas intervensi setelahnya ya. Oke. Ini keren loh. Nah, kira-kira begini, kalau misalnya buat film tadi, kira-kira perlu berapa orang ya? Ini kan mungkin teman-teman bertanya, wah saya mau bikin film, tapi kalau ternyata SDM-nya juga nggak nyampe, nanti buntung juga nih ngerjainnya, gitu. Ya, maksudnya kalau membuat film itu kan wajib ada produsernya, wajib ada sutradara, berarti pemainnya juga. Nah, kira-kira kalau idealnya sih kalau membuat film itu nggak bisa diatur ya, maksudnya mau buat film seberapa orang pun gitu ya. Tapi intinya gini, membuat film itu nggak mungkin dibikin satu orang, sangat nggak mungkin. Kalaupun dibikin satu orang, itu prosesnya akan sangat lama.
Misalnya dia kameramen sendiri, dia nyutradarin sendiri, dia ngedit sendiri, dia menulis sendiri, dia sebagai tapi bisa juga kayak vlogger sekarang gitu ya, video vlog gitu kan dia sendiri. Dia sendiri, dia ini kemana, nah itu dilakukan sendiri, itu juga bisa sebenarnya, itu bisa. Tapi kalau untuk membuat sebuah film dokumenter yang bagus harus melibatkan banyak orang, karena pasti di lingkungan tidak hanya satu kan. Misalnya dia seorang penggiat lingkungan, dia sendiri yang disuting, masa nggak ada yang lain gitu ya. Kan di situ dia harus ketemu sama yang lain. Itu cenderung stres kalau begitu. Kan kita maunya enjoy aja ya. Ya makanya terus banyak sih, maksudnya gini, tapi kalau membuat dokumenter itu tidak sebanyak membuat film fiksi. Kalau fiksi itu sangat banyak. Lebih efisien. Daripada jadi misalnya 5 orang, 3 orang itu juga bisa untuk di lapangannya ya. Artinya di bawah 10 pun mungkin. Masih mungkin kalau dokumenter. Ini kabar baik buat mereka yang belum mulai nih. Artinya begini, siapapun itu kalau bikin film pasti kerja tim. Ya, together everyone achieve more lah. Semua barengan untuk kemudian membuat sebuah karya. Berarti boleh jadi begini, minimal mereka ingin memberikan yang terbaik. Dan soal batasan kuantitas mungkin relatif ya. Relatif. Tapi mereka memang punya goal, kalau saya melakukan ini adalah harus yang terbaik gitu. Nah, tadi bicara ranting banyak, apakah mungkin akhirnya menjadi sekarang begini kan? Membuat media film tadi boleh jadi malah kepikirannya adalah siapa tahu ada sequelnya, ada triloginya dan seterusnya. Sehingga ada tema besar, terus ada semacam tema kali ini adalah fokus di A-nya. Fokus di B-nya dan seterusnya. Misalnya ranting ini untuk karena bikin trilogi, ini di pohon yang satu lagi ya dimasukin gitu kan, itu bisa juga. Ibarat kalau di Citarum Harum ini, Citarum Harum kan dibagi dalam 23 sektor. Ada di hulu, ada di tengah, ada di hilir. Dan tantangannya pasti berbeda-beda. Antara hulu dengan hilir pasti berbeda. Sehingga mungkin bicara tema besarnya tetap Citarum Harum katakan, tapi mungkin dari hulunya sampai ke tengah sampai menuju hilir, dan akhirnya di hilir. Sehingga pada akhirnya potret ini baru akan terangkum setelah 3 katakan tayangan ini mereka tonton secara utuh. Dan untuk membuat sebuah film dokumenter tentang Citarum itu sangat mustahil kalau dibuat dengan cuma satu film. Jadi maksudnya satu film ini ya udah batangnya, sudut pandangnya anak. Ya itu aja. Karena ketika misalnya dibuat semua, kayak misalnya gini, sekelas Naji aja yang bikin dokumenter dan film layar lebar Naji, itu dibuat biofik Naji itu sampai 100 sudut pandang. Naji kecil, Naji besar, Naji kalau di film fiksinya ternyata ada Naji yang dibunuh di bioskop, kan itu sudut pandangnya beragam ya? Beragam. Itu biofik, apalagi Citarum yang dari ujung sampai ujung banyak. Di situ ada ekosistem, di situ ada. Dengan satu film sangat mustahil untuk bisa menggambarkan Citarum dari ujung ke ujung. Kalau gitu gimana Kang? Seandainya ada tawaran nih dari yang ngurusin Citarum Harum, Kang Iwan, ayo pikirin, mumpung program Citarum Harum masih berlangsung, bikinin dong film dokumenter untuk Citarum Harum. Berarti nanti ada sekian banyak tayangan, tapi pada akhirnya bisa menggambarkan utuh dari Citarum dulu kala yang katakan masih pernah bagus, kemudian menjadi ya tercemar dan sebagainya, dan kemudian bagaimana cara pemulihan dan juga sekaligus percepatannya, sehingga pada akhirnya ada suatu titik yang disepakati bahwasanya ini adalah sukses. Gitu. Bisa aja kalau misalnya bentuk sekilas, tapi kedalamannya kan tetap aja harus ada beberapa film yang mendukung. Harus ada beberapa sudut pandang. Film nggak apa-apa, yang penting terangkum semuanya ya. Jadi siap menemui tantangan ini kalau nanti ternyata yang nawarin. Nanti kita diskusi sama inilah pengambil kewenangan ya, siapa tahu nanti ya, karena menurut saya perlu gitu ya. Dan tentu di Citarum Harum ini kan juga ada Wadan Satgas. Namanya adalah Wadan Satgas untuk pemulihan ekosistem adalah Pangdam. Dan di Pangdam, di Kodam ini ada yang namanya penerangan Kodam, Pendam. Berarti mungkin nanti bisa kerjasama. Dan goalnya adalah bagaimana menyajikan
Citarum Harum, Iya. ataupun nanti di tempat lain sebagai sebuah film dokumenter, kita bisa melihat sebuah episode di mana perubahan itu nyata, data dan faktanya jelas, kemudian Iya. risetnya sangat memadai, Iya. tapi yang paling penting adalah kedalaman. Sehingga siapapun melihat ini adalah sebuah karya, Iya. di mana semua orang bisa apresiasi dan kemudian punya kesimpulan bahwasanya kita memang harus jaga alam. Iya. Ya, wah, saya senang sekali. Ada hal yang menarik juga, Kang. Kemarin di tayangan sebelumnya bicara tentang hukum lingkungan, bahwasanya pemerintah itu berhak untuk kemudian mengatasnamakan masyarakat untuk menggunakan kewenangannya agar mereka-mereka yang merusak lingkungan ini kemudian bisa dikatakan Dipidanakan. ya, entah dipidanakan, perdatakan. Perdatakan. Intinya mah harus membuat aturan main itu berjalan. Di lain pihak juga masyarakat juga punya hak untuk mengatasnamakan dirinya sebagai korban, untuk menggugat, membela dirinya apabila ada sebuah kondisi lingkungan yang menjadi tidak nyaman buat mereka. Tapi ada satu hal yang kemarin baru kemudian terbuka, ada yang namanya hak inanimatif, di mana alam yang tidak bisa bersuara dan tidak bisa berteriak kalau mereka sedang terzalimi oleh sesuatu, dalam hal ini adalah katakan segelintir manusia, itu juga bisa dibela oleh para pegiat lingkungan hidup, organisasi-organisasi tertentu yang memang secara institusi fokus pada kegiatan pemberdayaan lingkungan hidup dan katakan memastikan lingkungan hidup terjaga, itu punya hak inanimatif yang kemudian bisa menggugat para pihak yang kemudian sudah mencemari. Nah, kelihatannya media film akan juga efektif mewakili alam Iya. yang tidak bisa bersuara. Dan kalau demikian adanya, saya belum melihat sebuah cara lain yang lebih efektif dan efisien ketimbang media film. Artinya, Kang Irwan bakal banyak berkutat di urusan hak inanimatif tadi, Iya. mewakili alam. Nah, kira-kira Kang, kalau seandainya alam sebagai pihak yang diwakili, terus mereka berharap betul sama Kang Irwan, kira-kira apa nih yang perlu katakan diupayakan agar Kang Irwan juga bisa efektif menyuarakan hal tadi ke pihak lain? Gitu. Nah itu menyinggung juga masalah hukum-hukum itu memang itu memang jarang dipublikasi ya, dipublikasi sama dan belum tentu semua orang penggiat lingkungan tahu hukum itu. Ya. Ketika itu nanti dipublikasi, misalnya dalam bentuk meme, dalam bentuk flyer segala macam, sehingga minimal penggiat lingkungan itu dia punya bahan ketika ada sesuatu gitu, gerakan dia itu ternyata dilindungi undang-undang kan gitu. Ya. Maksudnya itu sangat bagus sekali. Kemudian bagi kita juga pembuat sebuah film juga sangat terbantu juga dengan adanya itu, ketika nanti kita bersinggungan dengan kelompok tertentu atau karena kita maksudnya untuk menjaga lingkungan, tapi kan dengan menjaga lingkungan pasti ada pihak-pihak lain yang ini nggak usah dijaga karena berdasarkan kepentingan kelompoknya ini harus dihancurkan misalnya gitu ya. Kayak misalnya gini, pencemaran lingkungan di sungai-sungai, selain dari limbah rumah tangga, kan ada limbah-limbah dari AMDAL yang memang tidak sesuai dengan aturan kan gitu. Mereka ngebuang, katanya lagi hujan dia buang kemana aja mumpung kan. Mumpung lagi hujan. Kan ketika misalnya kita membuat, dipublish kemana-mana, itu kan banyak beberapa teman kita juga yang memang malahan diaduin bahwa ini maksudnya ketika misalnya itu tahu, jadi maksudnya ada bahan buat kita ketika membuat sebuah karya juga kita dilindungi undang-undang loh gitu. Ya. Karena bahaya karena bersinggungan ketika lingkungan itu memang
banyak yang harus dirubah ya, terutama di sini memang merubah budaya masyarakat gitu. Membuang sampah aja itu kan yang harus di awal harus diedukasi ke masyarakat bagaimana membuang sampah tidak pada selokan gitu. Ya. Apalagi di kampung-kampung di daerah, masih apalagi di kampung dan di kota juga hampir sama sih. Dia membuang sampah seenaknya aja kan dan dia nggak tahu, masalahnya dia kan nggak ada yang ngedukasi, yang nggak ada ngedukasinya itu dia anggap itu kebenaran, dia buang aja gitu, nggak akan berdampak kemana-mana, padahal dampaknya kan Ya, lucunya juga misalnya pada saat hujan besar, bukan saja ada pihak tertentu dari perusahaan yang nakal misalnya membuang limbahnya, tapi juga ada beberapa pihak yang kemudian membuang entah itu kasurnya, sofanya juga ke aliran air luar biasa nih. Tapi itu terjadi, terus terang terjadi. Nah, tadi juga sempat saya melihat soal lain ya. Tadi kan bicara tentang propaganda sama pencitraan. Nah, yang saya khawatirkan begini kan, justru misalnya kalau ingin melihat sebuah nilai bagus begitu ya dari sungai misalnya sudah semakin baik begitu. Sayangnya pengukuran sampel airnya itu dilakukan pas habis musim hujan, pas habis hujan besar, terus baru diambil sampelnya. Nah, ujung-ujungnya hampir pasti nilainya bagus karena sampah dan sebagainya sudah tergelontor ke bawah katakan ke hilir. Dan ujung-ujungnya nilainya bagus. Padahal kalau hal tadi dilakukan di musim kemarau, ya, kemudian baru saja ada yang buang limbah begitu masuk ke sungai, ya tentu diukur hasilnya kan jauh berbeda. Jadi kita tetap harus menghindarkan antara perbedaan tadi, memberi garis tegas antara katakan propaganda ya, untuk kampanye yang baik dengan soal pencitraan. Nah, di lain pihak saya juga menilai ya pada saat proses kita melakukan hal ini tentu dituntut juga pemahaman secara utuh. Kelihatannya kan apakah dimungkinkan semacam upaya-upaya kolaborasi ya supaya pada saat membuat sebuah kampanye yang efektif itu semua sudah sepakat antara misalnya Kang Irwan selaku sutradara dengan timnya dan kemudian para pegiat lingkungan hidup tentang mengkampanyekan sesuatu sehingga jangan sampai ada yang terlewat. Nah, yang menarik misalnya contoh begini, teman-teman kemarin dari Ekoton katakan misalnya sibuk dengan urusan mikroplastik, ya. Tapi kemudian kita baru nyadar untuk urusan penilaian baku mutu air itu mikroplastik belum menjadi ukuran. Jadi kan ini ada sesuatu yang belum utuh disiapkan sebagai standar baku mutu karena mikroplastik itu jelas mengganggu, ada satwa di laut yang terganggu dan akhirnya entah merana bahkan mati karena mikroplastik tadi. Tapi di lain pihak pada saat pengukuran baku mutu air, mikroplastik belum menjadi indikator yang perlu dicatat begitu. Sehingga harapannya dengan propaganda yang baik tadi, ujung-ujungnya regulasi harus dipercepat. Dan kemudian bagaimana film ini juga dihantarkan kepada pihak yang tepat. Nah, kira-kira Kang Irwan punya inspirasi apa lagi yang bisa saya simak dan teman-teman pegiat lingkungan simak sehingga kita bisa melakukan akselerasi, bukan hanya sekedar bikin karya, tapi karya itu memang akhirnya memberi efek yang cepat gitu. Kalau mengenai lingkungan banyak banget sih ya, maksudnya yang bisa dibuat, dibenahi lah, terutama ya di sini ya. Beda kalau di luar kan karena budayanya, terutama budayanya mereka udah ada kesadaran pribadi dia untuk membuang sampah sendiri gitu. Sampah plastiknya bisa dikurangin, sungai-sungai bersih gitu ya. Ini memang harus tidak hanya kita sendiri, memang harus banyak yang terlibat di lingkungan. Masalahnya memang di lingkungan ini tidak semua mau terlibat dalam lingkungan. Taruhlah gini, sekarang ada nggak ustadz yang berceramah dia tentang lingkungan? Kayaknya kalau ada sangat kecil ya, persentasenya. Ustadz misalnya, ustadz kan bisa ngarahin
jemaah. Dan boleh jadi efektif pada saat Efektif. dia bicara di areanya dia. Sekarang saya belum pernah ngedengar gitu ustadz yang ngomongin tentang lingkungan, tentang misalnya misalnya kebersihan sebagian daripada iman gitu. Kan penjabarannya bisa luas kan, dari ke lingkungan kemana. Nggak ada gitu sekarang, misalnya satu ustadz itu khusus untuk lingkungan gitu, khusus. Kan banyak nih yang masalah fikih, masalah apa gitu ya, tapi yang masalah lingkungan bagi saya mungkin ada sedikit-sedikit dia ngebahas tentang lingkungan, tapi sedikit. Tapi ini khusus dia ngebahas tentang lingkungan aja gitu, ustadz lingkungan gitu nantinya. Nanti mungkin di Kijaga ini ciptakan aja ada ustadz yang khusus lingkungan. Ini menarik nih. Sebenarnya sudah ada yang namanya Partai Hijau, Partai Hijau, Eko Masjid, dan eko-ekoan lainnya begitu. Intinya tapi ustadznya ada nggak? Ustadznya yang konsisten melakukan Ustadz. Jadi semoga setelah ini akan bertemu Kang Irwan sebagai pekerja seni kemudian teman-teman dari pegiat lingkungan yang kemudian punya kesepahaman yang sama bahwasanya kita perlu melakukan propaganda yang baik. Nanti mungkin perlu disajikan nomor kontaknya Kang Irwan di layar supaya nanti teman-teman pegiat lingkungan dan siapapun yang berkenan untuk kolaborasi itu bisa menghubungi. Atau misalnya konsul mengenai media apa yang bagi saya terus terang yang saya inginkan bagaimana Kang Irwan juga bisa kontribusi dalam bikin film dokumenter dari Citarum Harum, karena itu sebuah dampak yang menurut saya nanti akan besar karena akan berpengaruh. Setahu saya ada 15 DAS daerah aliran sungai strategis di Indonesia yang menjadi concern atau prioritas negara ini. Salah satunya adalah Citarum. Kalau ini memang sukses, maka boleh jadi percepatan akan terjadi pada DAS yang lainnya. Kalau 15 sungai prioritas ini atau daerah aliran sungai prioritas ini bisa terpulihkan dengan segera, itu akan menjadi kabar baik buat alam kita. Bahkan di Jawa Barat sendiri, kalau kita bicara Jawa Barat, jumlah daerah aliran sungai di Jawa Barat itu lebih dari 190 banyak. Dan kalau misalnya satu sudah dan belajarnya begini-begini, saya pikir nanti akan bisa diduplikasi. Itu akan sangat menarik. Nah, plan ke depan Kang Irwan mungkin bisa ceritakan pada kami, pada saya, pada keluarga Harmoni kira-kira apa nih yang bisa disampaikan yang nanti siapa tahu nanti teman-teman akan ada yang mau kolaborasi dengan Kang Irwan. Kalau rencananya sih saya kerja sama DIPA, komunitas DIPA mau bikin ekspedisi para ibu-ibu pecinta alam nih ya. Pecinta alam, Sikapundung, dia mau buat film dokumenter, tapi memang dari sekarang masih prosesnya riset gitu, masih proses riset. Kemudian nanti bareng-bareng sama Teh Tanti untuk membuat storytellingnya nanti kayak seperti apa gitu. Oh keren. Tapi siapa tahu kalau bicara tentang Citarum Harum ini menjadi bagian dari salah satu episodenya Citarum Harum karena Cikapundung adalah salah satu subdas dari Citarum ya. Keren. Nah nanti kita itu Kang Irwan tuh. Nomor kontaknya kelihatan nggak di situ ya? Nanti kita coba lihat nomor kontak kalau memang memungkinkan ditampilkan ya. Intinya kita berharap siapapun yang sudah menonton tayangan ini bisa menghubungi Kang Irwan atau mungkin nanti di akun TV Harmoni akan kami sajikan nomor kontak yang kemudian bisa kontak langsung dengan Kang Irwan. Di situ tertera Zabong kemudian dasirwan54@gmail.com. Alamat email ya. Nomor kontaknya di situ 0821 08211 6967. Ya, nanti dibaca saja. Saya khawatirnya kurang jelas melihatnya. Nah, semoga bisa tampilkan. Nah, Kang Irwan, kita sudah mau masuk ke penghujung acara. Ada closing statement mungkin dari Kang Irwan? Yang penting bagi kami para pegiat lingkungan supaya jadikan media film ini sesuatu yang baik. Ya kalau bagi saya sih penggiat lingkungan juga harus mulai belajar cara propaganda lewat media gitu, dan media sekarang sangat murah, gampang gitu,
tinggal idenya apa dibuat aja supaya kerja di lingkungan itu memang kelihatan. Nah, akhirnya kan tergantung dari niatnya apakah untuk pencitraan tadi. Kalau misalnya untuk pencitraan pasti ada niat-niat bahwa dia pingin ada niat-niat terselubung lah. Tapi kalau misalnya ikhlas, penggiat lingkungan sangat ikhlas, dia pingin merubah paradigma pemikiran masyarakat supaya lebih baik kan, itu dengan tayangan-tayangan seperti itu bisa. TikTok sekarang, YouTube, kemudian sekarang di zaman digital sekarang ini peralatan sudah tidak jadi masalah karena dengan handphone aja sekarang udah banyak yang bagus gitu. Handphone juga udah banyak yang bagus, kualitasnya banyak yang bagus. Jadi jangan nganggap bahwa kayak zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu kan untuk membuat film sangat susah dan biayanya mahal gitu. Kalau sekarang dengan handphone juga bisa, Jadi dengan ini asal terjangkau. Asal idenya bikin apa gitu. Atau yang biasa dilakukan kita syuting, kita masukkan ke TikTok, ke YouTube. Jadi itu juga jadi. Jadi nanti kayaknya kalau udah urusan tenis, biar teman-teman pegiat lingkungan yang coba kontak langsung sama Kang Irwan Jabong, kemudian ada penjelasan detail sehingga akhirnya bisa kolaborasi bareng. Goalnya adalah bagaimana pesan dari masing-masing itu akan tersampaikan, dan yang paling penting adalah punya kedalaman. Ya. Dan boleh jadi dalam prosesnya untuk menjaga etika kita juga menghindarkan pada urusan pencitraan yang sifatnya subjektivitas dan cenderung menyembunyikan sesuatu. Kita ingin sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Kang Irwan, ini ada data dan fakta dan ada kejujuran di sana, dan boleh jadi juga pakai riset, ya. Nah, ini ada apa nih, Kang? Itu IG saya. Oh, IG-nya. Ya. Oh, ya. Apa Kang bisa di Irwan Jabong, Irwan Jabong, Irwan _Jabong. Tapi nanti kalau kurang jelas kita akan siapkan di akun TV Harmoni supaya nanti bisa kontak ya sama Kang Irwan ya. Baik, keluarga TV Harmoni, sobat dan keluarga Harmoni, bahwasanya tayangan Ki Jaga TV Harmoni, upaya kita jaga alam dan alam jaga kita, di mana pola ilmiah yang kita bawakan adalah bina mulia hukum lingkungan dan juga lingkungan hidup, dapat disimak di tvharmoni.com, kemudian Harmoni Streaming Radio, Facebook dan YouTube TV Harmoni. Kami sangat berharap agar sobat dan keluarga Harmoni melakukan subscribe dan juga like plus memberikan komentar agar upaya-upaya produktif bisa kita lakukan dalam tayangan-tayangan berikutnya, dan kami sedang punya goal untuk mendapatkan 1000 subscribers pertama. Tolong bantu kami agar kami bisa mencapainya, dan setelah itu nanti kita akan upayakan kualitas tayangan dari TV Harmoni akan semakin baik. TV Harmoni untuk senyum keluarga Indonesia. Saya Wahyu Darmawan selaku host dari Ki Jaga episode ke-9 ini bersama Kang Irwan Jabong, Ketua dari Komunitas Film Jawa Barat, pamit mundur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina bahasa Sunda teh aya istilah seke. Ang sakitu endah nah. Pagubuhun dina riak dina Sing saha raja akan nabi pangagung anu henteu tiasa miara kabubutan, mangka harkat dirina leuwih hina batan kulit lasun anu kapiceun di jarian. Ang sakitu endah nah. Ang sakitu benghar bikin kasaha pun lain
pangoman atau turunan-turunan orang. Ulah kabobodo tinggal. Ulah kasamaran tinggal. Ulah kabobodo tengok. Ulah pahit. Ulah pahit. Ulah cudok-dok tinggal iga. Tapi ulang kudu boga pamadegan anu banteng. Dina bahasa Sunda teh aya istilah seke. Seke teh hartosna sumber cai atanapi hulu cai. Oge sok disebat seke teh cai nyusu. Aya penting pisan dina kahirupan masyarakat Balarea utamina di Tatar Sunda. Kumaha sumber cai dipaparin harti sami pentingna sareng cai nyusu anu di janten sumber kahirupan nana unggal jalmi. Penting pisan salaresna mah ayana sumber cai mata air atanapi bron pamidina bahasa Walanda nama kanggo kahirupan urang sadayana. Di Tatar Sunda seueur pisan tempat anu ngaranna ngandung istilah seke. Pamina wae di Bandung aya seke loa, seke jati, seke jolang, seke limus, seke panjang sareng sajabina. Eta nuduhkeun salaresna mah tiasa janten kapungkurna di dinya aya hulu cai. Nanging kadienakeun mung kantun ngaran. Dina riak, dina lambak, sumegruk, nuku melip di jerona, sakoteak, koredas, kabatu, batuna, tapak keluar, tapak kelir. Jeung budahna Simkuring ayeuna ngadeg di wewengkon di wewengkon Seke Cibadak. Di kapungkur istilahnya disebut Cibadak di Kampung Babakan di Kelurahan Ledeng Kecamatan Cidadap di Bandung. Saresma tiasa janten tos seueur anu hilap caket di terminal Ledeng teh masih keneh aya hiji leuweung kota anu fungsina masih penting pisan. Di dieu seueur seke aya kana puluhna. Sareng ti tahun 20 hiji salah sawios titik di seke di Cidadap dijantenkeun instalasi penampung sareng ngamalirkeun cai numawi wewengkon di sakurilingna disebat Ledeng oge. Margi rupina ti awalna tina istilah bahasa Walanda
water lading, kecap lading didinya diadaptasi karena bahasa wewengkon janten ledeng ya dugi ka ayeuna. Namun hanyakal ninggal karena kamekaran anak kota ayeuna ku beki mahabuna industri bidang properti, kaayaan leuweung di Cidadap girang ieu katinggalna pikahariwangeun kalumangsungan hirupna. Janten kedah aya tarekah di rupi-rupi pihak kalebet warga di dieu kanggo ngajaga ieu seke gitu. Minangka amanat di luluhur oge kanggo kepentingan sarerea gitu. Margi di sakuriling gedong cai ieu aya keneh leuweung puluhna hektar salerosna mah. Nah di dinya aya puluhan seke, masih keneh aya sasatoan, masih keneh aya tutubuhan, rupi-rupi. Janten lebar upami ieu leuweung diantep janten kompleks perumahan, hotel, atanapi villa sareng sajabina nu eta. Janten ieu amanat ku emutan mah kanggo saha wae supados dijaga. Asim kuring emut kana hiji amanat heubeul sakumaha anu natrat dina salah sawios manuskrip atanapi naskah dina basa Sunda kuno anu disebat amanat Galunggung. Didinya aya disebatkeun upami teu lepat mah rehna sing saha raja atanapi pangagung anu henteu tiasa miara kabuyutan mangka harkat dirina leuwih hina batan kulit lasun anu kapiceun di jarian. Eta amanat kiat pisan sareng dugi ka kiwari peryogi di emut ku urang sadayana margi anu disebat kabuyutan oge kalebet leuweung anu utamina leuweung anu maparin sumber kahirupan ka balarea utamina anu patali sareng kaayaanana sumber cai.
Sobat Harmoni, jika Anda merasa sakit kepala atau sakit kepala sebelah akibat migrain, segera minum Poldamik. Poldamik, formula cepat redakan sakit kepala sebelah, juga efektif untuk sakit kepala biasa. Diminum sesudah makan, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Poldamik, pol. Poldamik, produksi PT Sunbay Pharma. Sobat Harmoni sekarang sedang flu. Kalau kena flu, gejalanya hidung bisa buntu, pilek bisa buat hidung mempet, badan meriang, demam, dan kepala jadi pusing. Apalagi saat aktivitas kita padat, apa bisa kerja? Rezeki jadi mempet juga kan? Segera minum obat flu. Jangan biarkan gejala-gejala flu bertambah parah. Gejala-gejala flu seperti bila hidung mulai gatal dan bersin-bersin, segera minum Sanaflu. Bila hidung mulai meler dan jadi buntu, cepat minum Sanaflu. Bila tenggorokan mulai terasa kering dan gatal, tetap minum Sanaflu. Bila kepala terasa mulai berat dan pusing, masih minum Sanaflu. Bila badan mulai meriang dan jadi demam, minum Sanaflu juga. Sanaflu juga diformulasikan efektif untuk atasi flu yang membandel, namun tidak menyebabkan kantuk, sehingga Sobat Harmoni bisa tetap kerja, rezeki tetap lancar. Jadi, Sobat Harmoni tidak usah ragu lagi. Kena flu, minum Sanaflu. Sobat Harmoni, jika Anda mencari kecap manis sedap, lezat, nikmat, dan aromanya mengundang selera, cocok digunakan untuk masakan Sunda, sate, batagor, dan lainnya, pilihlah kecap manis Cap Noni, produksi Kertasari, Kota Bandung. Kecap manis Cap Noni, rasanya paling dinanti. Sobat Harmoni, sudah hadir kecap manis Cap Sumpit Mas, produksi Kertasari, Bandung. Cocok digunakan untuk bakso tahu dan mie baso, karena kecapnya kental dan manis. Kecap manis Cap Sumpit Mas bisa Anda dapatkan di Jalan Astana Anyar nomor 141 Kota Bandung. Telepon 022 420 1240. Kecap manis Cap Sumpit Mas, rasanya pas. Bila panu menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk panu. Bila kutu air menyerang, oleskan Ultrasilin. Ultrasilin efektif untuk kutu air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Marlina Rujhan, istri dari Wakil Gubernur Jawa Barat Kang UU Rujhanul Ulum, mengajak kita semua untuk bersama menjadi bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. LSM Umi Naktum Boys membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, juga Kalimantan, mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022
Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000-14.000-999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ummi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aida kunna idoman nahirah. Saya Iim Masrifah sebagai koordinator penerima Al-Quran Braille untuk daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan juga Kalimantan mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bersama kita berikan 300 set Al-Quran Braille, kembali kita bersiap untuk membagikan 1000 set Al-Quran Braille bagi 1000 insan tunanetra Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah dengan Rp55.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 022-522-8552. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000-14.000-999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ummi Maktum Voice membuka mata hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sobat Harmoni, telah tersedia kecap 3 telur ayam, membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Untuk Anda pecinta kuliner, ganti sekarang juga kecap Anda dengan kecap 3 telur ayam. Kecap 3 telur ayam membuat makanan jadi lebih lezat dan nikmat. Wow, pedasnya mantap. Sobat Harmoni, cobain deh. Sambal asli Hermans, chili sauce sambal extra hot Hermans, dan tomato kecap Hermans. Tersedia dalam kemasan Trigen 6 kg, dalam botol 340 ml 150 cc, dan dalam bentuk saset 10 gram. Serta melayani special order pembuatan sambal. Bila berminat silahkan pesan sambil bawa contohnya. Dan jangan lewatkan setiap makan lengkap dengan chili sauce sambal extra hot Hermans dan tomato kecap Hermans, diproduksi oleh PT Kertasari Food. Pokoknya, mantap pedesnya.